Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya nggak yakin, saya nggak percaya Allah itu akan berpihak pada kebatilan. Saya nggak yakin, saya nggak percaya Allah itu berpihak pada kecurangan. Kalau yang benar itu datang, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau yang benar, yang benar itu sudah tiba, maka kebatilan itu, kecurangan itu hancur dia. Ya kan? Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu pasti hancur, binasa. Itu dalam hukum sejarah kan gitu ya. Kebatilan itu nggak pernah menang. Kelihatannya dia menang sesaat, tetapi karena kebatilan dan kecurangan itu nggak ada hakikatnya, dan orang merindukan kejujuran, orang merindukan kebenaran, orang merindukan hal-hal yang baik, orang merindukan hal-hal yang mulia, orang merindukan hal-hal yang bermartabat, orang merindukan hal-hal yang memiliki adab, orang merindukan pentingnya etika dalam kehidupan. Gak mungkin orang itu mendambakan kebatilan, gak mungkin. Jiwa manusia yang asli itu merindukan kecurangan, gak mungkin. Jadi dibolak-balik, dibolak-balik, itu yang menang itu pasti kebenaran. Bukan kemenangan, tapi yang menang adalah yang benar. Karena yang benar itu dari Allah itu. Nah, soal konteksnya pemilihan umum yang curang ini, yang nyebut pemilihan umum yang paling gila lah, pemilihan umum yang paling buruk lah, pemilihan umum yang paling brutal lah, pemilihan umum yang maksudnya pilpres yang paling tidak bisa bertanggungjawabkan hasilnya. Itu kan ucapan-ucapan yang berkembang. Itu kan ucapan-ucapan yang berkembang. Ya tinggal nunggu aja, ya. Tinggal nunggu kemenangan, nasru minallah, ya. Pertolongan itu dari Allah. Fathun qarib. Dan kemenangan itu sedikit qarib, dekat, sedikit waktu lagi. Dan kisruh politik Indonesia modern ini kan soal pertempuran antara yang hak dan yang batil. Dan yang batil itu didukung oleh lembaga-lembaga survei, didukung oleh bansos yang triliunan itu, didukung oleh rekayasa hukum. Tapi kan kita mah orang beriman yakin ya, manusia itu punya rencana. Allah juga punya rencana, dan biasanya rencana Allah juga yang terlaksana, ya. Makanya sebenarnya menghadapi kebenaran lawan kecurangan yang terstruktur dan sistematis dan kecurangan yang masif ini gampang hadapinya. Ya, kata Anies Baswedan bilangnya kalau ada masalah bukan karena kita ada masalah, kalau ada masalah sebesar apapun kita punya Allah, kembalikan semuanya kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu yang akan dapat solusi, kan, dapat rezeki dari cara yang nggak terduga, solusi dari cara yang nggak terduga. Orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah itu pasti Allah yang akan memberikan satu solusinya, satu way outnya, satu jalan keluarnya, dan juga akan memberikan satu rezeki, ya, yang di luar analisa kita sendiri. Kalau kita memelihara hubungan baik dengan Allah, menjaga supaya terhindar dari maksiat, menjaga
supaya yang ketaatan itu dipelihara ya. Sholat-sholatnya dirapikan, sholat-sholat jamaah, jangan berbuat maksiat ya, jangan nyolong ya enggak? Nanti Allah yang nolong. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang memelihara hubungan baik dengan Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah dialah yang akan yaj'al lahu, menjadikan bagi orang yang bertakwa itu makhrajan, jalan keluar, dan dialah Allah yang menjadikan solusi dan way out. Solusi itu miliknya Allah, bukan milik kita. Menurut Haji Agus Salim, Allah itu nggak pernah ingkar janji. Jadi yang dipersoalkan jangan Allahnya, Allah pasti memenuhi janji. Yang dipersoalkan adalah kewajiban kita adalah bertakwanya itu. Kalau kita bertakwa, Allah pasti memenuhi janjinya, yaitu memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan kemenangan. Jadi kewajiban kita adalah bukan menagih janji atau mempersoalkan Allah itu akan memenuhi janjinya apa tidak. Bukan begitu caranya mikir, kata Haji Agus Salim dalam satu tulisannya. Ada di buku 100 tahun Haji Agus Salim ya, yang penerbitnya itu Sinar Harapan itu tahun 85, 100 tahun Agus Salim itu kalau nggak salah, terbitnya 1985. Jadi memperbaiki ketakwaan itu, memperbaiki diri itu kuncinya. Kalau kita sudah makin memperbaiki diri, makin dekat ke Allah, makin terjaga sholat-sholatnya, nggak nyolong, nggak korupsi, nggak berzina, itu makin dekat ke Allah, makin taat, ya Allah pasti berikan way out, berikan solusi, berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Apalagi persoalan seberat apa sih bangsa Indonesia, ya kan? Sebesar-besar persoalan umat Islam di Indonesia atau bangsa Indonesia, lebih besar Allah kan. Ya udah gitu aja, saya mau tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini? Jam 1:05 kayaknya.